Kabut pagi masih menggantung di atas dataran tinggi Wonosobo, menyelimuti jalanan sempit yang basah oleh embun dan sisa hujan malam sebelumnya. Udara dingin menusuk kulit, membuat Dewi Lestari menarik kerudungnya lebih rapat ke leher saat ia mendorong sepeda tuanya menuju pasar pagi. Ia terbiasa dengan kesendirian, dengan langkah-langkah pagi yang sunyi dan rutinitas yang tak pernah berubah. Tapi pagi itu, sesuatu menghentikannya. Di dekat tumpukan kardus dan karung bekas di sudut pasar, terdengar suara rangan pelan. Dewi menoleh. Di antara aroma tempe goreng dan kopi tubruk yang mengepul dari warung-warung kecil, sosok lelaki tua tergeletak tak berdaya. Bajunya compang camping, wajahnya tertutup kotoran dan darah kering, dan tubuhnya gemetar meski matahari mulai menyingsing. Beberapa ibu-ibu pedagang berdiri tak jauh dari situ, berbisik-bisik. Salah satu dari mereka, Bu Karti, penjual sayur, mendecak keras. Sudah kubilang pasar kita ini harus bersih dari gelandangan. Lihat itu, menjijikkan. Pak Slamet, penjual daging, menambahkan sambil mengibaskan pisau ke arah lelaki itu. Kalau mati, bawa sendiri ke rumahnya. Jangan sampai bikin sial dagangan orang. Dewi menatap mereka sejenak, lalu kembali ke lelaki tua itu. Ia berjongkok perlahan, mengangkat kepala lelaki itu ke pangkuannya. Pak, bisiknya, Pak. Bapak dengar saya? Lelaki itu membuka mata samar, keruh dan sayu. Mulutnya bergerak pelan. Air. Seorang pedagang lain tertawa sinis. Gadis itu pasti gila, mau nolongin bangkai hidup. Tak menghiraukan suara-suara itu, Dewi mengambil botol air minum dari tasnya dan menuangkannya perlahan ke bibir lelaki itu. Ia lalu melepaskan jaket luarnya dan menyelimuti tubuh renta itu. Dewi, kamu serius? Seru seorang kenalan dari kejauhan. Bawa ke rumah, nanti kampung kita jadi sarang penyakit. Tanpa menjawab, Dewi berdiri dan menarik sepeda tuanya. Perlahan menaikkan tubuh lelaki itu ke jok belakang yang biasa ia gunakan untuk membawa kain. Lelaki itu terlalu ringan, seperti tulangnya saja yang tinggal. Ia mengikatnya dengan tali seadanya dan mulai menuntun sepeda menuju arah rumah kontrakannya di pinggir desa. Sepanjang jalan, ia mendengar suara sumbang dari kiri kanan. Anak-anak menunjuk, ibu-ibu menutup hidung. Bahkan ada seorang pria parubaya yang meludah ke tanah dekat kakinya. Bergumam, kampung ini akan hancur kalau tiap pengemis dibawa pulang begitu saja. Tapi Dewi terus berjalan. Ia menunduk, wajahnya datar. Namun jemarinya yang menggenggam stang sepeda bergetar menahan malu. Ia tak tahu apa yang mendorongnya, rasa iba, kenangan masa kecil, atau sekadar dorongan untuk berbuat sesuatu yang benar. Rumah kontrakannya hanya berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya dari papan kayu, lantainya semen dingin. Namun pagi itu, rumah itu menjadi tempat paling aman yang bisa diberikan kepada seorang asing tak bernama. Dewi membersihkan tubuh lelaki itu sebisanya dengan air hangat dan sabun cuci tangan, lalu menyiapkan tikar tipis di sudut ruangan. Ia menghangatkan sepiring nasi uduk dan potongan tempe goreng, kemudian duduk di sudut lain, mengamati lelaki itu makan perlahan dengan tangan gemetar. "Terima kasih," bisik lelaki itu, suaranya parau. Dewi tak menjawab, ia hanya mengangguk kecil, lalu berdiri untuk menyeduh teh manis. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ia baru saja membuka pintu pada takdir, atau malapetaka. Saat malam turun, hujan kembali datang. Rintiknya menari di atap seng, mengisi kesunyian yang mengambang di antara dua jiwa tak saling kenal. Dewi duduk di dekat jendela, menatap lampu pasar yang mulai padam di kejauhan. Lelaki tua itu sudah tertidur. Napasnya teratur, tapi wajahnya tetap menyiratkan kesakitan. Ia menulis di halaman buku catatannya, "Hari ini aku tak tahu apakah aku sedang gila, atau sedang jadi manusia." Matanya mulai berat saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Ia merapikan selimut lelaki itu sekali lagi sebelum masuk ke ruang tidurnya yang sempit. Tapi sebelum ia sempat menutup tirai, suara serak memanggil dari belakang. "Kau mengingatkanku pada seseorang." Dewi menoleh. Lelaki itu masih memejamkan mata, tapi bibirnya bergerak. Kata-kata itu terbang melintasi dingin malam, menancap di benak Dewi seperti tanda tanya yang belum selesai. Dan malam itu, Wonosobo tak lagi hanya menyimpan bau tanah basah, kopi panas,
dan suara gamelan jauh. Malam itu menyimpan satu rahasia yang baru saja diketuk, belum dibuka. Hujan malam itu turun pelan namun konsisten, membasahi genteng rumah kontrakan kecil di pinggir Wonosobo. Di dalam ruangan berdinding papan itu, lampu minyak redup menerangi suasana, menebarkan bayangan panjang yang menari di dinding. Aroma kayu basah, balsam hangat, dan sedikit bau karat dari atap tua menyatu menjadi udara yang sunyi dan asing. Dewi duduk di sudut ruangan, menatap lelaki tua yang kini tertidur di atas tikar. Napasnya sudah lebih tenang dibanding kemarin, namun wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa penderitaan. Alisnya sedikit berkerut, dan kadang tangannya bergerak seolah menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Pikiran Dewi melayang, ia belum sempat tidur malam itu. Ada sesuatu tentang lelaki itu yang tak bisa ia lepaskan dari benaknya. Bukan hanya rasa iba, tapi juga rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan, campuran antara curiga, iba, dan entah apa lagi. Ia berdiri perlahan, mengambil handuk kecil lalu membasahi dengan air hangat dari termos di sudut dapur. Dengan gerakan hati-hati, ia mengelap wajah lelaki itu. Kulitnya kasar, penuh guratan usia. Namun di balik itu ada garis rahang yang tetap tegas, bukan khas seorang pemulung biasa. Hidungnya mancung, dan cara ia tidur terlalu tenang, seperti orang yang pernah terbiasa berada di tempat yang lebih layak. Tiba-tiba, mata lelaki itu terbuka, pelan, tapi penuh kesadaran. "Maafkan saya," kata Dewi, sedikit kaget tapi tetap tenang. Lelaki itu mengangguk lemah. "Saya hanya haus." Dewi segera menuangkan teh manis hangat dan menyodorkannya. Ia membantu lelaki itu duduk dengan menyanggah punggungnya. Tangan lelaki itu gemetar saat memegang gelas, tapi matanya sudah mulai menatap dengan fokus. "Nama saya Sastro," katanya pelan. Dewi mengangguk sopan. "Saya Dewi, Dewi Lestari." Mereka terdiam beberapa detik, lalu Sastro melanjutkan. "Saya pemulung. Sudah lama hidup sendirian. Tidak ada keluarga. Tidak ada rumah." Nada suaranya datar, seperti mengulang sebuah kalimat yang sudah ia ucapkan terlalu sering. Tapi matanya, mata itu, terlalu jernih, terlalu berwibawa untuk seseorang yang sudah lama di jalanan. Dewi memperhatikan gerak-geriknya, cara ia menyeduh teh dengan dua tangan, cara ia memutar gelas sebelum minum. Semua terlalu rapi, terlalu elegan. Hatinya mulai bertanya, siapa sebenarnya Pak Sastro? Saat mata mereka bertemu, lelaki itu segera menunduk, seolah menyadari bahwa ia sedang dinilai. Dewi tidak ingin mendesak, ia berdiri, mengambil kotak P3K, lalu duduk kembali. Dengan tenang, ia membersihkan luka di siku lelaki itu yang masih terbuka. Tangannya cekatan tapi lembut, seperti biasa ia lakukan ketika merawat diri sendiri saat sakit. Lelaki itu hanya mengerang pelan, menahan rasa perih. "Terima kasih," gumamnya. Dewi tersenyum kecil, meski di dalam dada ada banyak pertanyaan yang belum berani ia lontarkan. Ia ingin tahu mengapa lelaki itu bisa tahu letak lemari obat, tahu cara membuka termos dengan rapi, dan bahkan tadi pagi sempat menyapu halaman dengan gerakan yang nyaris militer. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rina. "Orang-orang di pabrik mulai ngomongin kamu, Dew. Katanya kamu bawa gelandangan ke rumah? Hati-hati ya." Hati Dewi mencelos. Ia menghela napas panjang, lalu meletakkan ponsel tanpa membalas. Ia tahu kabar itu akan menyebar. Ia tahu orang-orang tak akan mengerti. Tapi membaca langsung, tetap saja menyakitkan. Tak lama, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Dewi bangkit. Saat membuka pintu, sosok Bu RT berdiri di luar, mengenakan jas hujan plastik. Wajahnya cemberut, dan tatapannya penuh penilaian. "Maaf mengganggu malam-malam, Mbak Dewi," katanya dengan suara manis tapi dingin. "Warga lapor kalau ada orang asing tinggal di sini. Tolong hati-hati ya, sekarang banyak penipu berkeliaran." Dewi menunduk sopan. "Iya, Bu, saya hanya membantu sebentar. Beliau sedang sakit." "Ya, semoga tidak membahayakan. Kampung kita ini kan kecil. Cepat sekali kabar menyebar," tambah Bu RT sambil tersenyum tipis. Lalu berbalik dan pergi di tengah hujan yang masih menderas.
Dewi menutup pintu perlahan. Tangannya mencengkeram gagang pintu. Dan matanya mulai berkaca. Pak Sastro mengamati dari sudut ruangan. Ia mencoba bangun. Meski tubuhnya masih lemah. Maaf, saya sudah menyusahkanmu. Dewi menoleh cepat. Bukan salah Bapak. Dunia ini saja yang terlalu sempit. Lelaki itu menatapnya dalam diam. Wajahnya keras. Namun sorot matanya melembut. Ia menarik napas panjang. Seakan hendak mengatakan sesuatu. Lalu mengurungkannya. Beberapa saat kemudian, keduanya duduk diam di lantai ruang tamu kecil itu. Hanya ditemani suara hujan dan detak jam tua. Pak Sastro berkata pelan. Hampir seperti bergumam. Kamu perempuan yang baik. Tapi dunia ini tak selalu menyukai yang baik. Dewi menoleh. Bapak tahu banyak hal. Bahkan lebih banyak dari orang biasa. Sastro menunduk. Senyumnya pahit. Aku bukan orang biasa, nak. Tapi aku juga bukan orang besar. Aku hanya seseorang yang pernah punya segalanya. Lalu kehilangan. Dewi menahan napas. Kata-kata itu bukan sekadar keluhan. Di balik nada suaranya ada beban, sejarah, dan sesuatu yang belum selesai. Bapak, punya keluarga? Tanyanya akhirnya. Suara pelan dan ragu. Lelaki itu menatap lurus ke arah lampu minyak yang redup. Matanya sayu. Bibirnya sedikit gemetar. Aku pernah punya anak laki-laki. Pintar, ambisius. Ia membenciku sekarang. Dan aku pantas dibenci. Dewi membeku. Dadanya terasa berat. Ia tak tahu harus berkata apa. Dalam hening itu, ia merasa seperti sedang mengupas satu lapisan rahasia dari seseorang yang sudah lama menolak dilihat. Malam semakin larut. Hujan belum reda. Tapi di ruangan itu, sebuah cerita telah mulai mengalir, pelan, tapi pasti, menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan seorang gadis dan seorang pemulung. Dan saat Dewi masuk ke kamarnya, ia menatap kembali pesan dari Rina yang masih menyala di layar ponsel. Kamu yakin orang itu jujur? Ia menatap langit-langit, mencoba menjawab pertanyaan itu dalam hati. Tapi sebelum pikirannya menyusun logika, suara dari luar kamar memanggil lagi. Dewi, besok, mungkin kamu perlu tahu siapa aku sebenarnya. Malam turun perlahan seperti tirai yang menutup seluruh langit Wonosobo. Hujan sudah berhenti, tapi sisa kelembapannya masih melekat di udara. Di dalam rumah kontrakan sederhana itu, lampu minyak masih menyala meski nyaris kehabisan minyak, membuat cahaya temaram bergetar di dinding. Dewi Lestari duduk di sudut ruang tamu. Lututnya ditarik hingga ke dada. Secangkir teh manis panas di tangan kirinya, dan buku catatan terbuka di pangkuan. Tangannya memegang pena, tapi tak satu kata pun tercoret sejak 1 jam lalu. Matanya sesekali melirik ke tikar di seberang ruangan. Tempat lelaki tua yang ia tolong kini tengah duduk bersandar dengan selimut menutupi kakinya. Pak Sastro, lelaki itu, tak banyak bicara hari ini. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela yang buram. Tapi justru diam itulah yang membuat Dewi tak tenang. Pak, suaranya akhirnya memecah sunyi. Tadi malam, Bapak bilang Bapak pernah punya anak. Siapa dia? Pak Sastro mengerjap pelan. Tangannya bergerak ke gelas teh di depannya. Tapi ia tak menyentuhnya. Ia hanya menatap uap yang mengepul dari permukaan cairan itu. Aku tahu waktunya akan tiba, gumamnya. Waktu untuk berhenti menyembunyikan siapa diriku. Dewi menegakkan tubuh, meletakkan buku catatan, dan menatap lurus ke arah lelaki tua itu. Raut wajahnya tegang, dahinya berkerut. Ada nada waspada di dalam matanya, campuran antara takut tertipu dan keingintahuan yang tak tertahankan. Sebenarnya, siapa Bapak? Tanyanya tegas. Pak Sastro menarik napas dalam, lalu menunduk sejenak sebelum mengangkat wajahnya. Mata tuanya kali ini tidak lagi keruh. Mereka jernih dan menyala dengan luka yang dalam. Namaku Sastro Wijaya, ucapnya pelan namun jelas. Aku adalah ayah kandung dari Arif Wijaya, Direktur Utama PT Arta Tekstil Nusantara. Dewi terdiam. Udara di ruangan seakan membeku. Kata-kata itu menggantung di antara mereka seperti petir yang tak menyambar, tapi bergemuruh di dalam dada. Apa? Bisik Dewi, hampir tak terdengar. Arif, Mas Arif, bos besar di pabrik. Pak Sastro mengangguk perlahan. Ia menunduk, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan.
seperti ingin menyembunyikan rasa malu yang tak bisa ia hapuskan. Aku, dulunya pemilik perusahaan itu. Aku membangunnya dari nol, tapi keserakahan dan rasa takut membuatku kehilangan segalanya, termasuk keluarga. Suara Pak Sastro mulai gemetar. Tangannya mengepal di atas lututnya, dan matanya mulai basah. Aku salah mengambil keputusan saat krisis. Aku pinjam dana dari pihak yang salah. Aku kehilangan kendali. Dan saat semua runtuh, aku memilih kabur. Dewi masih terpaku. Tangannya memegang sandaran kursi, dan tubuhnya condong ke depan, seolah mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sedang bermimpi. Bapak meninggalkan keluarganya, tanyanya, kali ini dengan nada yang mengandung kemarahan. Arif, selama ini membangun semuanya sendiri, aku tak layak menyandang gelar ayah. Nak, jawab Pak Sastro, wajahnya penuh penyesalan. Istriku, istrimu, ibu dari Arif, meninggal sebelum aku bisa kembali. Dan Arif, dia tak pernah mau mendengar penjelasanku. Dewi berdiri, melangkah mundur 2 langkah. Kedua tangannya gemetar. Jadi, semua ini, semua yang terjadi, bukan kebetulan? Pak Sastro menatapnya dalam-dalam. Bola matanya bergetar. Aku tidak tahu kenapa takdir membawaku ke tanganmu. Tapi saat kau menolongku, dengan ketulusan tanpa tanya, aku merasa seolah diberi kesempatan kedua. Suara Pak Sastro pecah. Ia menunduk dalam. Bahunya naik turun menahan tangis. Aku tidak pantas ditolong. Tapi kau seperti mengulurkan tangan dari langit. Dewi menatapnya lekat. Wajahnya penuh emosi. Ia ingin marah, ingin pergi, ingin menjerit. Tapi di balik semua itu, ada perasaan lain yang menyelinap. Perasaan iba. Dan mungkin pemahaman. Ia tahu rasanya kehilangan keluarga. Ia tahu rasanya bertahan sendirian di dunia yang dingin. Kenapa baru sekarang, Pak? Suaranya akhirnya keluar. Serak. Kenapa tidak dari awal? Karena aku takut kamu akan menolakku seperti anakku sendiri. Hening kembali mengisi ruangan. Angin malam menyusup dari sela jendela, membuat api lampu minyak bergoyang pelan. Bayangan wajah mereka terpantul samar di kaca jendela. 2 jiwa yang terhubung oleh luka. Dewi berjalan perlahan ke arah Pak Sastro. Ia duduk di lantai di depannya, menyamakan tinggi mata mereka. Lalu, ia berkata dengan suara pelan tapi mantap. Saya bukan anak Bapak, tapi saya tahu, manusia bisa jatuh. Yang penting, Bapak tidak menyerah untuk bangkit. Pak Sastro menutup mata, setitik air jatuh di pipinya. Namun senyum kecil akhirnya mengembang di bibirnya. Senyum seorang ayah yang untuk pertama kalinya merasa didengar. Tiba-tiba, ponsel Dewi bergetar keras. Ia mengangkatnya, dan layar menampilkan nomor tidak dikenal. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ragu sejenak, lalu menjawab. Halo, suara dari seberang dingin dan tajam. Kami tahu kamu menyembunyikan seseorang. Besok pagi, kami akan datang. Sambungan terputus. Dewi menatap layar dengan mata membelalak. Tangan yang menggenggam ponsel perlahan menegang, lalu mulai bergetar. Pak Sastro menatapnya cemas. Ada apa, Nak? Dewi tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah gelap yang tampak lebih kelam dari biasanya. Badai baru akan datang, tapi kali ini, ia tahu, dia tidak bisa lari. Pagi itu, langit Wonosobo tampak lebih kelabu dari biasanya. Kabut masih menggantung rendah, dan embun membasahi dedaunan yang berguguran di sepanjang jalan kecil menuju rumah kontrakan Dewi. Namun, suasana itu berubah drastis ketika sebuah mobil SUV hitam mengkilap berhenti di depan gang sempit yang hanya muat 1 sepeda motor lewat. Warga kampung mulai keluar rumah. Ibu-ibu masih memakai daster. Beberapa anak kecil duduk di tangga rumah sambil memegangi roti tawar. Mereka memandangi mobil itu seakan melihat makhluk asing. Dari balik jendela, seorang laki-laki muda turun, tinggi, bersih, dan tegak. Rambutnya klimis, jas abu-abu arang melingkupi tubuhnya, dan sepatu kulitnya mengilap menyilaukan tanah basah. Dialah Mas Arif Wijaya, Direktur Utama PT Arta Tekstil Nusantara, anak dari Pak Sastro, dan pria yang sama sekali tak mengira akan menginjakkan kaki di tempat seberantakan ini. Langkah kakinya tegas saat menyusuri gang kecil. Matanya menyapu sekeliling.
Dari tumpukan kardus di halaman tetangga, jemuran berderet tak rapi, hingga beberapa tatapan sinis dari warga sekitar. Setiap langkahnya seolah menggetarkan tanah kampung. Wibawa dan jarak sosial yang ia bawa tidak butuh kata-kata, cukup dari caranya mengangkat dagu dan sorot mata yang tak bersahabat. Dewi berdiri terpaku di depan pintu saat sosok itu berhenti tepat di depannya. Jantungnya berdegup keras, dan telapak tangannya berkeringat. Ia tidak mengenalnya secara pribadi, tapi seluruh karyawan di pabrik tahu wajah itu. Wajah pemimpin yang hanya muncul di papan pengumuman dan sesi tahunan. Dan kini, pria itu berdiri hanya 1 meter darinya. "Selamat pagi," kata Arif datar. Suaranya jernih tapi dingin. "Saya mencari seseorang." Dewi menelan ludah, mencoba bicara. "Pak Sastro, ada di dalam." Arif tak menjawab. Ia langsung melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Sepatu kulitnya menyentuh lantai semen dengan suara keras yang menggema di ruangan kecil itu. Pak Sastro, yang tengah duduk di tikar, mencoba berdiri. Tubuhnya gemetar, dan matanya melebar saat melihat anaknya untuk pertama kali dalam bertahun-tahun. "Arif," bisiknya. Arif berdiri tegak di depan ayahnya. Matanya memancarkan kemarahan yang ditahan. Bibirnya mengatup, dan kedua tangannya mengepal di samping. Ia tampak seperti seseorang yang telah menyiapkan pidato kebencian, tapi kehilangan kata-kata saat saatnya tiba. Dewi berdiri di sudut ruangan, tak tahu apakah harus tetap di situ atau pergi. "Jadi, ini yang kau lakukan sekarang?" Arif membuka suara, nadanya tajam, mengemis simpati dari orang asing, membuat drama agar terlihat suci. Pak Sastro menunduk. "Aku tak bermaksud begitu. Aku hanya..." "Kau pikir aku butuh alasan sekarang?" potong Arif. Suaranya mulai bergetar. "Setelah bertahun-tahun kau menghilang. Setelah ibu meninggal dengan air mata dan kemarahan. Kau pikir aku ingin penjelasan?" Tangannya terangkat, menunjuk ke arah Dewi. "Dan kau, siapa sebenarnya kau? Apa yang kau inginkan?" Wajah Dewi memucat. Saya hanya ingin menolong." Beberapa ibu-ibu kampung sudah mulai mengintip dari jendela. Bisik-bisik terdengar. "Itu bos besar dari kota, ya? Mereka bertengkar di rumah Dewi. Wah, pasti ada skandal." Dewi merasa tubuhnya berat. Ia tidak pernah membayangkan pagi seperti ini. Dijadikan tontonan, dipermalukan di hadapan kampung, dan dihakimi oleh seseorang yang bahkan belum mengenalnya. "Saya tidak minta apapun," jawab Dewi akhirnya. Suaranya serak tapi mantap. "Saya hanya menemukan beliau di pinggir jalan. Sakit, lapar, berdarah. Saya tidak tahu siapa dia. Tapi saya tahu, dia manusia." Arif menatapnya, sorot matanya menusuk. Tapi ada sedikit goyah di sana, seperti seseorang yang mendengar kalimat yang tak siap ia hadapi. Pak Sastro mencoba mendekat, tangannya terulur. Tapi Arif mundur 1 langkah. "Jangan sentuh aku," gumamnya. Suasana menegang. "Kalau kau ingin dia tetap di rumahmu, silakan," kata Arif kepada Dewi. "Tapi jangan pikir aku akan menerima ini. Aku hanya datang untuk memastikan bahwa kau tidak menyalahgunakan nama keluarga kami." Dewi tak membalas. Matanya berkaca, tapi tubuhnya tetap tegak. Ia menahan air mata sekuat mungkin, tak mau memperlihatkan kelemahan. Ia tahu ia tidak bersalah. Tapi dunia jarang memberi ruang bagi kebenaran perempuan seperti dirinya. Arif menatap ruangan itu sekali lagi. Matanya melewati dinding reyot, atap bocor, tikar usang. Lalu ia melangkah keluar tanpa menoleh. Pak Sastro berdiri membeku. Tangannya yang tadi terulur kini jatuh lemas di samping tubuh. Ia menatap pintu yang tertutup perlahan oleh angin, lalu menunduk dan menangis. Bukan karena dibentak, tapi karena anaknya kini benar-benar hilang. Dewi perlahan mendekat. Ia memegang bahu Pak Sastro, mencoba menyalurkan sedikit ketegaran yang tersisa dalam dirinya. Ia ingin bicara, tapi kata-kata tercekat. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara keras, sepatu menghentak tanah. Arif berhenti di depan gerbang kecil. Ia tidak menoleh, tapi suaranya terdengar jelas. "Aku akan kembali." Kemudian suara mesin mobil menyala, dan beberapa detik kemudian, suara mobil menjauh, membawa serta badai yang belum selesai.
Langit Wonosobo tak menunjukkan tanda-tanda kemurahan pagi itu. Mendung menggantung berat, seakan menahan hujan yang sewaktu-waktu siap tumpah. Dewi duduk sendirian di sebuah warung kopi kecil di pojok pasar. Warung itu sepi, hanya ada suara sendok menyentuh gelas dan angin berdesir pelan di antara tirai plastik yang berkibar lembut. Dewi mengaduk kopi tubruknya pelan. Wajahnya lesu. Tatapannya kosong menatap permukaan cairan gelap di cangkir. Pikirannya masih tertinggal di rumah. Masih membekas suara keras Mas Arif kemarin. Tatapan itu, nada suara itu, seperti cambuk yang menyayat harga dirinya. Warung itu menyimpan aroma familiar. Tembakau dari rokok pemilik warung. Aroma pisang goreng hangat yang baru diangkat dari penggorengan. Dan bau tanah basah dari luar. Semua itu tak mampu menenangkan kegelisahannya. Tiba-tiba, langkah sepatu terdengar dari luar. Teratur, tegas, dan tak lama kemudian, bayangan tinggi masuk melalui tirai warung. Mas Arif. Dewi tersentak, matanya melebar, tubuhnya kaku. Ia buru-buru merapikan kerudungnya, tapi tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Arif mendekat, tanpa senyum. Ia mengenakan kemeja biru tua, celana hitam, dan sepatu kulit. Wajahnya datar. Rahangnya mengeras seperti sedang menahan sesuatu. Boleh duduk? Tanyanya singkat. Dewi mengangguk pelan, masih bingung. Arif duduk di hadapannya, menarik kursi dengan gerakan cepat namun terkendali. Beberapa detik sunyi, hanya ada suara hujan rintik-rintik yang mulai turun di luar. Aku ingin bicara langsung, ujar Arif akhirnya. Bukan tentang ayah, tapi tentang kamu. Dewi menatapnya hati-hati. Saya tidak mengerti. Arif mencondongkan tubuh sedikit. Tatapannya menusuk. Aku ingin kamu menikah denganku. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Wajah Dewi memucat. Jari-jarinya yang memegang gelas kopi berhenti bergerak. Ia menatap Arif. Mencoba mencari petunjuk bahwa itu hanyalah gurauan. Tapi wajah pria itu terlalu serius. Terlalu dingin untuk sebuah lelucon. Apa maksud Mas? Bisiknya. Arif menarik napas pendek. Aku tidak percaya pada kebetulan. Ayah memilih tinggal bersamamu. Itu berarti sesuatu. Dan aku ingin menebus apa yang ayah tak mampu. Dengan caraku. Dewi berdiri perlahan. Wajahnya mulai memerah. Jadi ini, balas budi? Arif ikut berdiri. Suaranya masih tenang. Tapi nadanya tegas. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Kamu tidak akan hidup susah lagi. Kamu akan mendapat tempat yang layak. Pengakuan. Tanpa cinta, suara Dewi naik 1 oktav. Beberapa pasang mata mulai melirik ke arah mereka. Cinta bisa tumbuh, jawab Arif. Tapi aku tahu kamu butuh kepastian lebih dari sekadar simpati. Dewi menggigit bibir, matanya mulai berkaca. Jadi saya ini apa? Wanita pengganti, proyek amal, atau kamu ingin mencuci rasa bersalahmu dengan menikahi orang asing yang kebetulan menolong ayahmu? Arif menunduk sebentar. Lalu menatapnya lagi. Kali ini ada sesuatu yang rapuh di dalam mata itu. Aku tidak tahu, tapi aku tahu kamu bukan orang biasa. Dan ayah belum pernah tersenyum seperti itu sejak ibu meninggal. Dewi melangkah mundur, tubuhnya gemetar, emosi bercampur aduk. Ia ingin memaki, ingin lari, tapi hatinya seperti diikat oleh tali tak kasat mata. Suara notifikasi dari ponselnya berbunyi. Ia membuka layar. Sebuah pesan dari Rina. Dew, kamu masuk TikTok. Orang-orang posting video Mas Arif ke rumah kamu. Komentarnya gila-gilaan. Ada yang bilang kamu wanita pemikat bos. Ada yang bilang kamu hamil duluan. Dewi hampir menjatuhkan ponsel. Nafasnya terengah. Telinganya berdengung. Arif melihat ekspresi wajahnya berubah. Lalu bertanya, apa yang terjadi? Dewi menunjukkan layar ponselnya. Arif membacanya cepat. Rahangnya mengeras. Ia mengepalkan tangan di atas meja, lalu menghempaskan napas berat. Sudah dimulai, gumamnya. Dewi duduk kembali, lemas. Saya bahkan belum memutuskan apa-apa, tapi dunia sudah memutuskan untuk saya. Arif duduk di depannya lagi. Kali ini lebih pelan, lebih hati-hati. Itu sebabnya aku tawarkan pernikahan. Biar kamu punya pelindung, nama, posisi. Dewi menatapnya dalam. Kamu pikir aku tidak bisa berdiri sendiri? Aku pikir kamu terlalu baik untuk dihancurkan sendirian. Jawab Arif tanpa ragu. Suasana di warung sunyi kembali.
Pemilik warung pura-pura sibuk mengelap meja. Tapi Dewi tahu, semua telinga tertuju pada mereka. Ia berdiri, mengambil tasnya. Saya tidak bisa menjawab sekarang. Arif mengangguk. Ambil waktu, tapi jangan terlalu lama. Internet tak menunggu. Dewi berbalik dan berjalan keluar. Hujan membasahi langkahnya. Ia menunduk, menghapus air mata yang jatuh tanpa izin. Saat sampai di rumah, ia mendapati Pak Sastro duduk di depan pintu. Di tangannya ada amplop coklat, dokumen. Matanya merah, wajahnya lelah. Aku tahu, katanya lirih. Arif datang menemuimu, kan? Dewi hanya mengangguk. Ia duduk di tangga, di sebelah lelaki tua itu. Bahunya menyentuh bahunya, sunyi. Pak Sastro menyerahkan amplop itu. Dia minta aku tanda tangan. Surat nikah. Jika kamu setuju, kamu akan jadi istri dari Arif Wijaya. Dewi memandangnya lekat-lekat. Wajah Pak Sastro penuh luka, tapi juga harapan. Ini keputusanmu. Tapi, kali ini, jangan lari. Langit pagi itu cerah. Namun hati Dewi seperti dihimpit mendung yang tak kunjung bubar. Di beranda rumah kayu kecil milik Pak Sastro di pinggiran Wonosobo, suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan denting sendok dari dapur tetangga. Tapi ketenangan itu hanya tampak di luar. Di dalam hati Dewi, badai tak berhenti berkecamuk. Di tangannya tergenggam amplop berisi surat pernikahan yang disodorkan malam sebelumnya. Tangan kecilnya bergetar, dan wajahnya pucat seperti kertas. Duduk bersila di lantai beranda, Pak Sastro memandangi putri angkatnya dengan tatapan lembut namun penuh khawatir. Anakku, ujar Pak Sastro perlahan. Suaranya parau ditelan usia. Kadang hidup tidak menunggu kita siap. Tapi bukan berarti kita tak boleh memilih. Dewi mengangkat wajah. Di matanya tersimpan luka yang dalam. Aku hanya takut kehilangan diriku, Pak. Takut bahwa semua ini bukan aku lagi. Pak Sastro mendekat, memegang tangan Dewi yang dingin. Kamu tidak kehilangan apapun. Justru sekarang kamu sedang menemukan jalanmu sendiri. Apapun pilihanmu, aku tetap bapakmu. Sejenak, waktu seolah membeku. Kemudian Dewi berdiri, nafasnya dalam, matanya menatap lurus pada ayah angkatnya. Aku akan menikah, tapi aku sendiri yang menentukan bagaimana hidupku setelah itu. Hari pernikahan tiba tanpa gemerlap. Tak ada gaun mahal, tak ada musik keras, apalagi kembang api. Tapi balai desa Wonosobo dipenuhi warga. Sebagian datang karena penasaran, sebagian datang hanya untuk menilai. Dewi mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya disanggul rapi. Di wajahnya, riasan tipis mencoba menyembunyikan kegugupan. Namun, dari mata dan cara ia menggenggam ujung selendang, terlihat betapa berat langkah yang ia ambil. Mas Arif tiba dengan setelan jas abu-abu, kemeja batik motif parang. Langkahnya mantap, tapi dari kerut di dahinya dan sering menarik napas panjang. Semua bisa membaca, ini bukan pernikahan impian. Upacara dimulai. Kepala desa memimpin dengan suara tegas. Di depan para saksi dan kerumunan warga, Dewi dan Arif berdiri berjajar. Saat ijab kabul diucapkan, tangan Dewi sedikit gemetar. Namun tetap mantap saat menyambut ucapan sah dari para saksi. Beberapa orang bersorak kecil, sebagian hanya berbisik. Dari sudut ruangan, seorang ibu mencibir pelan. Biasa aja, menikah karena uang. Dewi mendengarnya, tapi dia tidak bereaksi. Matanya tetap lurus menatap ke depan. Namun jari-jarinya mencengkeram kain kebayanya hingga kusut. Rumah baru mereka berada di sebuah gang kecil dekat pasar kota. Rumah kontrakan mungil yang jauh dari kemewahan rumah keluarga Wijaya. Tapi Dewi merasa lebih aman di tempat seperti ini. Setidaknya, di sini, tak banyak yang menghakimi. Malam pertama mereka tidak seperti dongeng. Arif membuka jasnya dan duduk di kursi rotan tua. Dewi duduk di sisi ranjang, masih dalam kebaya. Terima kasih, sudah menerima ini, ucap Arif. Dewi tidak menjawab langsung. Ia melepas sanggulnya perlahan. Kita sudah menikah, itu fakta, tapi bukan berarti aku milik siapapun. Arif menatapnya sejenak. Aku tidak akan memaksamu. Kita bisa mulai dari mana kamu mau. Dewi hanya mengangguk, lalu memunggunginya. Malam itu, dua orang yang baru menikah tidur di sisi tempat tidur yang berseberangan. Di antara mereka terbentang batas yang lebih tebal dari sekat dinding.
luka, harga diri, dan jarak sosial. Pagi harinya, Dewi bangun lebih awal. Ia mengenakan daster batik dan mulai memasak. Suara air mendidih, aroma bawang putih, dan bunyi centong kayu memenuhi ruangan kecil. Arif terbangun, menghampiri meja makan, melihat nasi uduk, tempe orek, dan teh manis yang masih mengepul. Ia tertegun. "Kamu memasak sendiri?" "Aku sudah biasa, bukan karena suka, tapi karena harus." Arif tersenyum tipis, lalu duduk. "Boleh aku bantu cuci piring nanti?" Dewi mengangkat alis, lalu mengangguk. Untuk pertama kali, ada percikan kecil dalam hatinya. Bukan cinta, tapi setidaknya pengakuan. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, suara gaduh terdengar dari luar rumah. Dewi membuka tirai dan melihat kerumunan orang. Beberapa memegang ponsel, merekam. Salah satu dari mereka berteriak, "Itu istrinya Arif Wijaya." Dewi mundur, wajahnya pucat. Arif yang baru pulang langsung menghampirinya. "Apa yang terjadi?" "Mereka di luar." Wartawan, netizen. Arif hendak keluar, tapi Dewi memegang tangannya. "Biar aku yang hadapi." Arif terkejut. "Kamu yakin?" Dewi mengangguk, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Tubuhnya tegak, wajahnya serius, sorot matanya menantang. "Saya Dewi, istri sah dari Arif Wijaya. Kami menikah bukan karena tekanan siapapun. Ini hidup kami. Tolong, hormati privasi kami." Beberapa orang menurunkan ponsel mereka. Ada yang melongo. Seorang bapak tua berbisik, "Anak ini bukan sembarang perempuan." Dewi kembali masuk, menutup pintu dengan tenang. Di baliknya, Arif berdiri membisu, matanya berkaca-kaca. "Kamu luar biasa," gumamnya. Dewi menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Sebuah senyum yang bukan untuk bertahan, tapi mungkin untuk memulai sesuatu yang baru. Namun malam itu, ketika semua tampak tenang, sebuah surat misterius tanpa nama dikirimkan lewat celah pintu rumah mereka. Di dalamnya hanya satu kalimat, "Kamu pikir sudah selamat? Permainan baru saja dimulai." Malam itu hujan turun pelan, menetes di atas atap seng rumah kontrakan mereka. Lampu 5 watt di ruang tamu berpendar redup, menciptakan bayangan samar di dinding. Dewi duduk diam di kursi rotan. Surat tanpa nama itu tergeletak di pangkuannya. Arif berdiri tak jauh, bersandar di bingkai jendela dengan ekspresi tegang. "Mungkin cuma orang iseng," ucap Arif pelan, mencoba menenangkan. Tapi nada suaranya sendiri terdengar ragu. Dewi menggeleng, matanya tak lepas dari kalimat di kertas itu. Nada ancamannya terlalu pribadi, bukan kebetulan. Wajahnya keras, rahangnya mengeras. Ia melipat surat itu perlahan, matanya menyimpan bara yang lama dipendam. "Aku tidak akan lari, siapapun mereka. Aku tidak akan lagi jadi korban." Keesokan harinya, Dewi memutuskan untuk kembali ke pasar tempat ia dulu membantu Pak Sastro. Ia berjalan melewati gang-gang sempit, menyapa ibu-ibu penjual sayur dengan senyum sopan. Meskipun beberapa hanya membalas dengan lirikan sinis. "Saya kira dia sudah jadi nyonya besar. Malah balik jualan," bisik seseorang di belakang. Dewi menoleh sejenak, tidak tersenyum, tidak membalas. Tapi matanya tajam. Ia terus berjalan. Langkahnya mantap. Setiap langkah adalah perlawanan terhadap masa lalu yang mencoba menariknya kembali. Di lapak kecil milik Bu Marni, Dewi membantu menyusun cabai dan bawang. Tangannya cekatan, bibirnya menahan senyum pahit. "Kenapa kembali, Mbak Dewi?" tanya Bu Marni pelan. "Karena hanya di sini aku tahu siapa diriku." Siang itu, ketika matahari mulai naik dan pasar semakin ramai, seseorang yang tadi kenal menghampiri lapak. Seorang pria berpakaian rapi, berusia sekitar 40 tahun, dengan kacamata hitam dan ekspresi tak terbaca. "Permisi," katanya sambil menatap Dewi. "Apakah Anda yang bernama Dewi?" Dewi berhenti menyusun cabai, tangannya sedikit kaku. "Siapa Anda?" "Saya hanya kurir, ini untuk Anda," ucap pria itu sambil menyerahkan sebuah amplop hitam. Ia lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Di dalam amplop itu, Dewi menemukan salinan foto-foto dirinya saat bekerja di pasar.
Tapi yang membuat darahnya membeku adalah tulisan tangan di balik salah satu foto. Kita tahu di mana kamu. Main kita belum selesai. Dewi gemetar, tapi ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menyobek semua foto itu di depan Bu Marni. Biarkan mereka menonton, aku tak akan sembunyi. Sore itu, Arif mendapati Dewi duduk sendiri di depan rumah. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya sedikit membungkuk, seperti menahan beban berat yang tak kasat mata. Apa kamu yakin kuat menghadapi semua ini? Tanya Arif sambil duduk di sampingnya. Dewi menatap langit. Senja mulai merayap. Aku sudah terlalu lama diam, Mas. Sekarang, walaupun takut, aku tidak bisa mundur lagi. Arif menggenggam tangan istrinya erat. Kalau begitu, kita hadapi bersama. Namun, malam belum benar-benar tenang. Saat tengah malam, ketika semua telah tidur dan hanya suara kodok terdengar dari sawah belakang rumah, terdengar ketukan keras di pintu depan. Dewi terbangun. Langkahnya pelan menuju pintu. Arif ikut bangun. Wajahnya waspada. Mereka saling pandang. Ketukan itu datang lagi. Lebih keras. Lebih mendesak. Dewi memberanikan diri membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada sebuah kotak kecil dibungkus kain hitam. Arif memungutnya. Membuka pelan. Di dalamnya, ada sebuah boneka kecil dengan wajah mirip Dewi. Dan lehernya terikat benang merah. Ini sudah melewati batas, desis Arif, matanya menyala marah. Dewi gemetar, tapi dia segera memeluk dirinya sendiri. Aku tak akan kalah, aku tak akan biarkan mereka membuatku merasa kotor lagi. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Arif mulai menggali informasi. Ia menemui kenalan-kenalan lamanya dari kampus. Bahkan rekan-rekan ayahnya yang dulu bekerja di kepolisian. Setiap potongan informasi mereka catat. Sementara itu, Dewi tak tinggal diam. Ia mulai menulis. Diari kecil yang ia simpan sejak dulu kini berubah menjadi senjata. Tempat ia menuliskan nama-nama, kejadian, dan rasa sakit yang pernah ia tahan. Ia menuliskannya bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengingat bahwa ia telah melewati semuanya. Setiap kata ini, bisiknya malam itu sambil menulis, adalah peluru yang tak terlihat. Suatu saat nanti, mereka akan membacanya, dan tahu bahwa aku bukan lagi anak kecil yang bisa diinjak. Satu malam, saat mereka menyusun berkas-berkas dan catatan, Arif menemukan nama yang berulang di catatan Dewi. Pak Rendra, mantan kolega ayahnya. Orang yang dulu sering datang saat Dewi masih kecil. Dia sering datang ke rumah waktu itu, ucap Dewi pelan, suaranya serak. Selalu dengan senyum ramah. Tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang membuatku takut. Arif mengepalkan tangan. Kalau dia yang ada di balik semua ini, aku akan bongkar semuanya. Dewi menatap Arif, lalu berbisik. Tapi kita harus hati-hati. Dia orang kuat. Dia bukan lawan biasa. Mereka saling pandang. Di mata Dewi, ada ketakutan. Tapi juga keberanian. Di mata Arif, ada cinta dan tekad. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, dari kejauhan, sepasang mata mengintai dari balik bayangan. Ketika fajar menyingsing, sebuah mobil hitam berhenti diam di ujung gang. Seorang pria turun, mengenakan topi dan kacamata gelap. Ia berdiri lama mengamati rumah Dewi, lalu tersenyum dingin. Kita mulai tahap berikutnya, bisiknya pelan, sebelum menghilang di balik kabut pagi. Pagi itu langit tampak ganjil. Terlalu terang, terlalu sunyi, seolah waktu sendiri enggan bergerak. Dewi berdiri di beranda, menggenggam erat catatan harian yang selama ini ia sembunyikan seperti harta karun. Tangannya berkeringat, meskipun udara masih sejuk. Hari ini bukan hari biasa, hari ini ia akan bicara. Arif datang dari dalam rumah, membawa 2 bungkus nasi uduk dan kopi tubruk. Ia meletakkannya di meja kecil, tapi matanya tak lepas dari Dewi. Kamu yakin ingin lakukan ini hari ini? Tanyanya. Dewi menoleh perlahan, wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan nyala yang bergetar. Kalau bukan sekarang, aku takkan pernah punya keberanian lagi. Mereka menaiki motor, menembus jalan-jalan sempit menuju kantor media lokal yang dikenal berani memberitakan hal-hal tabu. Sepanjang perjalanan,
Dewi menggenggam buku catatannya erat-erat. Setiap benjolan di jalan terasa seperti ujian. Setiap tatapan orang di pinggir jalan seperti cermin dari masa lalu. Setibanya di kantor, mereka disambut seorang jurnalis muda bernama Ibu Rani. Perempuan dengan mata tajam dan suara tegas, tetapi penuh empati. Di ruang redaksi kecil yang penuh tumpukan kertas dan aroma kopi basi, Dewi mulai membaca isi catatan itu. Satu demi satu, dengan suara pelan tapi mantap. Tulisan itu menceritakan segalanya. Awal mula pelecehan saat ia masih kecil, tekanan keluarga yang menutup-nutupi, dan bagaimana ia dibungkam selama bertahun-tahun. Di balik kata-katanya, suara Dewi kadang bergetar, tapi ia tak berhenti. Bahkan saat air matanya mulai mengalir, ia tetap membaca. Ibu Rani merekam semua, menunduk hormat saat Dewi selesai. Kami akan menerbitkannya, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Dewi mengangguk. Biar dunia tahu, biar dia tahu. Aku tidak takut lagi. Berita itu tayang 2 hari kemudian, di halaman utama, dengan judul, Suara yang dulu dibungkam. Kesaksian seorang perempuan melawan kekuasaan yang busuk. Nama Dewi ditulis lengkap, wajahnya terpampang. Ia tidak bersembunyi lagi. Dampaknya datang lebih cepat dari dugaan. Beberapa orang memuji keberaniannya, banyak yang diam, dan beberapa mulai mengancam. Satu malam, batu besar dilempar ke jendela rumah mereka. Kaca pecah berhamburan. Dewi berdiri di ambang pintu, menatap keluar, tanpa ketakutan. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya menggenggam pecahan kaca itu dengan tangan kosong. Darah mengalir pelan di telapak tangannya. Aku sudah berdarah sebelumnya, bisiknya pada Arif. Ini bukan yang pertama. Arif memeluknya, kuat. Kita tidak sendiri lagi. Lihat mereka. Dan benar, keesokan harinya, belasan warga datang ke rumah. Para ibu membawa makanan. Beberapa pemuda datang dengan papan dan paku, membantu memperbaiki jendela yang rusak. Seorang bapak tua membawa gamelan kecil dan memainkan melodi lembut di depan rumah, seolah menyucikan tempat itu dari ketakutan. Gotong royong bukan hanya fisik, itu adalah pernyataan bahwa Dewi tidak sendiri. Namun, musuh mereka tidak tinggal diam. Malam berikutnya, mobil Arif dibakar. Asap hitam melilit langit malam, menghitamkan udara dengan bau plastik dan bensin terbakar. Polisi datang, tapi enggan bertindak. Tidak ada bukti kuat, kata mereka. Tapi Dewi dan Arif tidak menunggu keadilan turun dari langit. Mereka menyiapkan konferensi pers. Kali ini, dengan bantuan LSM dan pengacara. Di sebuah aula kecil, penuh sesak oleh wartawan, mahasiswa, dan ibu-ibu komunitas lokal. Dewi berdiri di atas panggung. Pakaiannya sederhana, kebaya krem dan kain batik dari ibunya dulu. Rambutnya diikat rapi, tapi sorot matanya tajam, dalam, dan tak bisa diganggu. Ia membuka pidatonya dengan tenang, tapi saat ia mulai menyebut nama Parendra, mantan pejabat lokal yang selama ini bersembunyi di balik jabatan dan relasi, ruangan menjadi senyap. Nafas tertahan, jari-jari mencatat dengan panik. Saya tidak takut lagi, katanya dengan nada tenang tapi menggema. Apa yang saya alami bukan satu-satunya. Tapi saya memilih bicara, agar tidak ada lagi yang harus diam seumur hidupnya. Tepuk tangan menggema, tapi bukan tepuk tangan keras, melainkan pelan, bergelombang, menyentuh, seperti doa yang menyelinap di sela malam. Namun, saat acara selesai dan mereka bersiap pulang, seorang pria tua mendekati Dewi di luar aula. Wajahnya lusuh, tangannya gemetar, ia menyodorkan secarik foto. Ini, anak saya, katanya lirih. Dia juga korban orang itu. Dewi menatap foto itu, seorang anak perempuan dengan senyum kecil yang tak lagi ada. Ia menggenggam tangan si bapak erat, matanya berembun. Kita akan perjuangkan ini bersama, katanya. Hari-hari berikutnya menjadi gelombang panjang. Proses hukum dimulai, bukti-bukti mulai terkumpul, saksi bermunculan. Kasus ini menjadi perhatian nasional. Dewi, perempuan yang dulu disingkirkan, kini berdiri di tengah pusaran kebenaran. Di akhir bulan, Parendra akhirnya ditahan. Kamera berita mengabadikan saat polisi membawanya keluar dari rumahnya. Wajahnya tertutup masker,
tapi matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Dewi menonton dari rumah. Ia tidak tersenyum, tapi di matanya ada kedamaian yang baru pertama kali muncul dalam hidupnya. Senja itu, ia duduk bersama Arif di beranda. Kopi masih mengepul, angin membawa aroma daun kering dan suara azan maghrib dari masjid kecil di ujung gang. "Aku tidak tahu apa yang terjadi besok," ucap Dewi pelan. "Tapi hari ini kamu menang," jawab Arif. Ia menoleh padanya, tersenyum tipis. "Hari ini, aku hidup." Dewi bukan hanya menyuarakan luka, dia membongkar jaringan kekuasaan yang melindungi pelaku. Dan ia melakukannya dengan keberanian yang mengubah banyak hidup. Malam itu, saat semua sudah tidur, surat baru diletakkan di bawah pintu. Tanpa nama, tanpa pengirim, hanya satu kalimat. "Kami belum semua selesai." Angin sore di Kampung Jati berhembus pelan, seolah membawa serpihan cerita dari masa lalu yang kini telah tertulis ulang. Di beranda rumah kecil bercat hijau pudar itu, Dewi duduk bersila. Tangannya memegang secangkir kopi tubruk yang masih mengepul perlahan. Dari dalam rumah, suara Arif terdengar samar-samar, tengah membaca buku sambil bersenandung lagu lawas milik Ebit G.A.D. Sudah beberapa minggu berlalu sejak semua itu terjadi. Sejak nama Dewi menjadi perbincangan nasional. Sejak ketakutan berubah menjadi keberanian. Sejak luka-luka lama disuarakan dan diberi ruang untuk sembuh. Tapi sore ini, tak ada suara riuh media, tak ada kamera yang mengarah padanya. Hanya suara jangkrik, hembusan dedaunan, dan denyut tenang dari hatinya yang mulai pulih. Ia menatap langit yang perlahan berganti warna, dari biru tua menjadi jingga keemasan. Di langit itu, ia melihat bayangan masa kecilnya, seorang gadis kecil dengan rambut dikuncir dua, berlari-lari di antara pohon jati, tak sadar bahwa hidup akan menantangnya lebih awal dari seharusnya. Ia teringat pada sosok ibunya, yang dulu selalu berkata, "Hidup itu seperti sawah, nak. Tak cukup hanya menanam, kau harus merawatnya, melindunginya, dan percaya bahwa satu hari nanti, panennya akan datang." Dan kini, setelah semua luka, semua air mata, Dewi akhirnya mengerti. Hidup bukan tentang menghindar dari badai, tapi tentang belajar menari di bawah hujan. Ketika orang-orang bertanya padanya mengapa ia akhirnya bicara, mengapa ia memilih untuk tidak diam seperti sebelumnya, Dewi selalu menjawab dengan sederhana, "Karena aku ingin anak-anak yang lahir setelahku tidak mewarisi ketakutan yang sama." Ia tahu, keberaniannya bukan tanpa harga. Ia kehilangan beberapa teman, menghadapi ancaman, dan harus melihat rasa takut di mata orang-orang yang ia sayangi. Tapi di balik semua itu, ia menemukan sesuatu yang lebih besar, cinta yang tak bersyarat, kekuatan dari dalam yang selama ini tersembunyi, dan komunitas yang percaya bahwa kebenaran, meski pahit, tetap layak diperjuangkan. Di desa kecil tempat ia tumbuh, segala sesuatu perlahan berubah. Dulu, orang-orang enggan bicara tentang kekerasan, tentang trauma, tentang luka batin. Tapi setelah kisah Dewi tersebar, para ibu mulai berbicara di warung, para bapak mulai bertanya di musola, dan anak-anak mulai belajar bahwa suara mereka penting. Di salah satu sudut pos ronda, ada papan baru bertuliskan, "Ruang aman untuk cerita dan pengaduan." Tidak besar, tidak megah, tapi bagi Dewi, itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Suatu sore, seorang anak perempuan berusia 9 tahun datang padanya. Rambutnya diikat dua, wajahnya polos. Ia membawa sekuntum bunga melati dan berkata, "Mbak Dewi, ibu bilang kamu itu pahlawan." Dewi tersenyum, lututnya bergetar pelan. Ia jongkok, menatap mata si kecil dan menjawab, "Kamu juga bisa jadi pahlawan. Caranya, jangan pernah diam saat kamu merasa tidak adil." Hari-hari Dewi kini diisi dengan hal-hal sederhana, mengajar di sekolah desa, membantu ibu-ibu mengelola koperasi kecil, dan menanam bunga di halaman rumahnya. Tapi setiap malam, sebelum tidur, ia masih membuka catatan lamanya. Bukan untuk menangisi masa lalu, tapi untuk mengingat betapa jauhnya ia telah berjalan. Pada satu halaman, ia menulis, "Yang dulu menyakitiku bukan hanya orang-orang, tapi juga diriku sendiri yang memilih diam." Dan pada halaman terakhir, ia menulis, "Kini aku tahu,
Suara adalah bentuk cinta tertinggi kepada diriku sendiri. Musim panen tiba, sawah-sawah menghijau, warga kampung sibuk memanen padi, gotong royong seperti biasa. Dewi ikut membantu, mengenakan kaping lebar, celana kain longgar, dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Di tengah kegiatan itu, ia menatap ke arah gunung di kejauhan, tempat di mana ibunya dulu sering mengajaknya berdoa diam-diam. Di sana, ia merasa ibunya masih bersamanya, menjaga, mendengar. Malam itu, ia dan Arif duduk berdua di depan rumah. Lampu Petromax menyala redup, suara kodok bersahut-sahutan. Di langit, bintang-bintang menyala terang. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu ubah? Tanya Arif pelan. Dewi diam sejenak. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam. Mungkin, aku ingin peluk diriku sendiri. Yang kecil, yang takut, yang bingung. Dan kubisikkan, kamu akan bertahan. Kamu akan menemukan cahaya, dan kamu akan menjadi terang bagi yang lain. Arif menggenggam tangannya. Tak ada kata-kata lagi. Hanya keheningan yang hangat. Dalam hidup, kita tak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita. Tapi kita bisa memilih cara kita menjawabnya. Dewi memilih menjawab dengan keberanian, dengan cinta, dengan keinginan untuk memutus rantai luka yang turun-temurun. Dan pada akhirnya, bukan kemenangan besar yang membuat hidup berarti, tapi saat-saat kecil ketika kita memilih untuk tetap berdiri, walau dunia mendorong kita jatuh. Ketika kita memilih untuk memaafkan, meski luka belum sembuh. Ketika kita memilih untuk mencintai, meski hati pernah diremukkan. Dewi tidak sempurna, ia tidak punya semua jawaban. Tapi ia punya sesuatu yang bahkan waktu tak bisa hapus. Kemauan untuk terus hidup dengan jujur, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk menjadi rumah bagi mereka yang tersesat dalam gelap. Di akhir catatannya, ia menulis, kadang, kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa yang masih bisa kita genggam saat semuanya runtuh. Langit malam pun membuka diri, bukan karena bulan atau bintang, tapi karena di bawahnya, ada seorang perempuan yang akhirnya pulang kepada dirinya sendiri.